Habis itu Pak Jeki ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi dan Pak Menkumham. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya kalau lihat Pak Menkumham ini, saya teringat dengan kasus kami dulu, kasus pengambil alihan partai kami. Oleh temannya Pak Menkumham ini. Trauma kita, Pak Ketua. Sampai saat ini Pak Ansa, susah hilangnya itu perasaan itu, Pak. Iya. Nggak ada hubungannya dengan Pak Menkumham itu Pak, itu kan? Bagaimana Pak? Tidak ada hubungannya dengan Pak Menkumham. Iya, teman beliau. Jadi sahabat beliau. Tapi perjuangan yang gagal. Ya, karena Pak Menteri Hukum dan HAM sedikit membela kita. Ya, memang sedikit, Pak. Sedikit. Ada itu tadi memang sedikit. Jadi terima kasih. Sedikit nyaris itu. Tapi ini kan jelas. Nah, ini sudah mau selesai beliau ini. Saya tidak tahu apakah nanti masih ada rapat dengar pendapat setelah ini. Ya mungkin tidak ada lagi ya. Mungkin ini. Terus, ya mungkin ya, tapi kan suasana begini kan tidak lagi Pak. Jadi, oleh sebab itu tentu terima kasih banyak. 10 tahun Pak ya. Menkumham yang paling berprestasi bisa memimpin sampai 10 tahun. Luar biasa. Ya, itu yang jadi masalah. 10 tahun tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang nampak prestasi setelah 10 tahun itu. Selain yang saya ingat tadi, yang tadi saya sampaikan itu, hanya itu yang saya ingat. Selebihnya cerita-cerita lain. Yang pertama Pak Menkumham, Pak Pimpinan, soal anggaran 2025. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh teman terdahulu bahwa mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. Sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Imajinasi itu ada di tangan Menkumham yang baru, di tangan Presiden yang baru, yang mungkin saya tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu, anggaran yang kita setujui mungkin Pak Ketua yang standar saja. Apa yang dilakukan oleh Menkumham yang akan datang, kita serahkan kepada beliau untuk menyusun anggarannya, menyusun visinya, menyusun misi dan programnya. Kecuali kalau Pak Menkumham dititip untuk itu.
Saya hanya takut tadi jangan-jangan Pak Menkumham ini lupa bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Sehingga sepertinya beliau, Pak Menkumham masih menjabat Menkumham untuk kabinet yang akan datang. Tapi siapa tahu, who knows? Siapa tahu, kan begitu. Siapa tahu nanti Menkumham periode yang ketiga, tidak ada yang tahu kan Pak. Tapi dari pola pengajuan tadi mengesankan seolah-olah Pak Menkumham ini sudah tahu bahwa Menkumham akan datang juga, Bapak yang menjabatnya. Sebab kalau tidak tentu dia berhenti untuk yang lalu saja, yang akan datang serahkan kepada Menkumham yang baru. Yang kedua, saya beberapa kali mengunjungi lapas dan rutan. Cerita tentang rutan, cerita dulu kita Pak ya. Pak Menkumham ini pernah juga di sini 10 tahun juga. Beliau selalu duduk di depan ini. Itu cerita dulu kita itu sama, yaitu cerita tentang pungli di lapas dan di rutan. Pungli. Saya sempat bisik dulu kepada Pak Yasona Lauli ketika duduk bersama dengan beliau di sini. Pada waktu itu Menkumhamnya adalah Pak Andi Matalata. Saya bisik kepada beliau, kepada Pak Menkumham ini, Pak Yasona, kalau Bapak nanti jadi Menkumham, tertibkanlah lapas dan rutan ini. Jangan ada pungli. Tuhan Maha Baik, doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun. Tetapi selama Bapak 10 tahun itu bertumbuh subur pungli di lapas dan rutan itu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Transaksi narkotika juga terjadi di lapas dan mungkin di rutan. Saya pernah menyampaikan di sini, menanyakan bagaimana bisa ini terjadi. Transaksi. Jadi memang praktek suap menyuap di rutan dan lapas itu sudah menjadi budaya yang saya tidak tahu apakah ke depannya bisa kita hentikan atau tidak. Ini pungli di rutan. Termasuk di kampung saya Pak Ketua, di Kupang, rutan kelas 2B, lapas itu praktek pungli ini. Yang agak aneh, sudah dilaporkan ke Kanwil Hukum dan HAM-nya, tapi juga sepertinya dianggap angin lalu. Maka saya teringat tadi Bapak Ansa bicara agak tajam soal mutasi, promosi, demosi. Di internal Kemenkumham itu tidak berlaku. Ada pejabat struktural yang bisa di setiap saat diberhentikan menjadi pejabat fungsional tanpa penjelasan. Begitu juga sebaliknya. Malah yang lebih jelek lagi, yang bermasalah malah dipromosikan ke jabatan-jabatan struktural. Lalu saya baca-baca yang Bapak tadi sampaikan ini, apa ini? Indah di atas kertas. Sukses di atas kertas.
Tapi di lapangan sebetulnya tidak. Saya melihat baju putih yang Bapak, tapi Pak Menkumham saya senang tidak pakai baju putih. Yang lain-lain ini pakai baju putih. Itu kan menunjukkan jiwa bapak ibu-ibu ini seputih baju yang bapak ibu pakai. Tapi nyatanya kosong, hitam jiwanya, putih baju. Membalut yang aneh-aneh tadi dengan baju putih. Jadi menyedihkan, Pak. Jadi praktek pungli, promosi, demosi, mutasi. Ada yang jadi PLT sekian lama tidak ada penjelasan. PLT bertahun-tahun malah dulu. Apa sebetulnya itu? Perlu juga Bapak kasih tahu kami, Pak Menkumham, kenapa ada PLT yang begitu lama? Sebab siapa tahu nanti Dr. Adis atau Dr. Abdurrahman menjadi Menkumham. Semoga tidak mengulangi yang Bapak alami itu. Atau Bapak Ansa jadi penasehat Menkumham atau jadi Menkumham. Jadi penting juga itu disampaikan. Jadi Pak Ansa mengingatkan menjelang, orang bilang ya lemdak, apa menjelang posisi ya injury time lah ya banyaklah macam-macam. Saya yakin Pak Menkumham tidak tahu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ansa. Saya yakin sekali Pak Menkumham tidak tahu. Atau mungkin tahu tapi udah sibuk-sibuk yang lain ya pura-pura tidak tahu. Bisa jadi. Atau mungkin Pak Menkumham mengatakan, ya saya kan sudah mau berakhir, tinggal 2 bulan lagi ya. Apa yang kalian lakukan, saya tutup mata. Bisa juga. Kita tidak tahu. Tapi saya ingin tahu apakah yang disampaikan oleh Pak Ansa tadi betul atau tidak. Kalau itu betul, ini sebuah tamparan untuk Menkumham di saat Bapak mau turun dengan indah sebetulnya. Tapi dengan peristiwa ini bukan hanya memilukan, tetapi memalukan. Sayang Pak Menkumham. Pak Menkumham sudah punya prestasi 10 tahun. Hanya karena soal kecil ini rusak reputasi Bapak. Tapi saya tanya, betul nggak itu Pak? Jangan sebar hoaks, bahaya. Apalagi kalau fitnah. Pak Ansa. Karena ini disampaikan di depan umum ini Pak Menkumham, tolong jelaskan itu betul tidak ini. Dan saya minta Pak Ansa, jangan tutup-tutup, buka siapa itu. Di sini jangan kita bikin teka-teki, susah kita nanti. Jadi itu yang soal soal mutasi, merit system. Pak Menkumham selalu bicara tentang merit system. Kita dukung sepenuhnya, Pak. Promosi, mutasi, demosi, karena prestasi. Tapi memang jadi masalah, Pak Menkumham. Ketika kita ngomong soal promosi dulu, tiba-tiba Pak Menkumham angkat dirjen dari instansi lain. Lalu teman-teman di Kemenkumham ini kemana nanti? Tiba-tiba mohon maaf jenderal polisi lah, ya jaksa lah,
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara Jampidum. Menjadi pertanyaan, Pak. Apa ini? Apa nggak ada yang baik tuh di dalam? Ya, karena ada kan. Akan bil, apalagi ini sampai puncaknya. Tiba-tiba diambil dari tempat lain, masuk ke dalam. Yang sebetulnya juga perlu dievaluasi Pak Menkumham. Ada lagi yang dulu saya nggak tahu apa, ada pengusaha yang tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, ada nggak itu? Oh, dong, nggak ngerti. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi. Urusannya besi tua. Ya, apa Krakatau Steel ya? Ya kan? Yang dulu korupsinya nggak ketulungan. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, lalu orang nanya, loh apa ya ini? Pak Menteri. Ini sedikit yang saya buka dari sekian banyak masalah. Kemudian di imigrasi di Soekarno-Hatta itu ada, karena di sana Pak ada bagus autogate atau autogate itu bagus itu. Tidak bikin orang ngantri. Tapi kadangkala saya kadangkala berhenti di situ Pak Menkumham. Oh apa begini toh? Terutama yang berkaitan dengan orang asing. Sistem autogate itu. Jadi enak saja masuk Pak. Lah, bagaimana soal keamanan? Kita nggak tahu apa yang dia bawa. Siapa orang ini? Gampang sekali buka, masuk. Wah, enak sekali. Padahal kalau kita ke negara Eropa atau Amerika lah ya. Saya sih baru sekali lah saya ke Amerika ini. Ya. Saya nggak tahu teman-teman yang bolak-balik ke sana apakah masih. Ya, dulu, di sana saja autogate tetap diperiksa dokumen. Lihat, lama lagi. Kalau kita Pak Menkumham, enak sekali orang asingnya. Kayak di jalan tol itu, pintu tol ini, keluar dia. Kita nggak cek lagi. Kemudian soal, saya senang Pak Menkumham menceritakan soal hal yang menurut saya sangat penting, tapi tidak pernah disinggung dan dibahas tuntas, soal basan. Basan apa? Barang sitaan dan barang jaminan, rubasan. Ya? Rubasan, Pak. Ya basan tuh. Rubasan ya rumahnya. Basan ya barangnya, kan gitu Pak. Rubasan itu rumah tempat menyimpan barang rampasan, barang sitaan, kan begitu dia. Apa laporkan di sini, tapi mohon maaf Pak Menkumham, kita ingin tahu sebetulnya apa saja itu. Di sini disebut, tapi ya misalnya dulu kami pernah datang cek gitu Pak. Barang rampasan itu ada kayu, ada emas, ada ketika kami tanya, mana batu baranya? Mana nikelnya? Tidak ada itu Pak. Alasannya ya tidak ada tempat untuk simpan.
Ya tidak ada tempat untuk simpannya hilang. Apakah dihilangkan atau dijual ya kita tidak tahu. Tapi Pak Menkumham menyinggung ini sangat bagus menurut saya. Sayang Pak Menkumham tidak cek ini, yang nyusun ini. Supaya laporannya lebih tuntas lah, jangan asal ya kayak bikin karya anak kelas 3 SMA ini. Coba Pak Menkumham tanya berapa barangnya apa saja dan berapa nilainya, taruhnya di mana, akan lebih bagus bentuk akuntabilitas Pak Menkumham terhadap barang rampasan dan barang sitaan ini. Nah, di sini sudah ditulis. Lalu disebut juga basan di luar huruf basan. Nah, itu juga kita ingin tahu apa saja. Dan kalau ada di luar huruf basan itu, di mana itu? Di kejaksaan kah? Di kepolisian kah? Supaya besok kita tanya. Dengan Jaksa Agung kita tanya, Pak Menkumham bilang ada di instansi kalian simpan ini, apa yang disimpan di sana? Adakah tanah yang dirampas? Adakah aset saham yang dirampas? Iya kan? Ada juga bilang duitnya dirampas, mana duitnya? Kalau bisa, Pak Ketua, mumpung belum berakhir ini, kalau bisa kita cek langsung. Masih ada enggak apa yang ditulis di sini? Sebab saya takut hanya ada di dalam tulisan. Kalau Pak Menteri mau, kasih kami waktu untuk cek. Untuk bentuk pertanggungjawaban Bapak terhadap apa yang ditulis dan dilaporkan oleh anak buah Bapak ini. Betul enggak ada ini? Kita cek. Saya sendiri punya data tentang bahasan ini. Duit juga dulu. Ada juga di kejaksaan dulu yang kemudian tidak jelas duitnya kemana. Ya Pak Asep tahu lah, mudah-mudahan Bapak nanti bisa lacak itu. Jadi ini masalah kita. Meskipun hanya sedikit yang saya sampaikan dari sekian banyak masalah. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Soal anggaran tadi, ya kalau bisa, kalau mau benar kita ya Pak Ketua, ya jangan setuju dulu anggarannya ini. Kita bongkar dulu ini. Kasih waktu kita. Berani enggak kita dulu, akan gitu aja. Kalau enggak ya udah. Kalau kasihan Pak Menkumham juga ya udah, kita setuju saja. Sekian dan terima kasih. Berikut Pak